Pada kali ini yang akan kami jelaskan ada ruang lingkup, tujuan dokumen, jadwal proyek, peran dan tanggung jawab, dan RAB atau rencana anggaran belanja. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup. Dokumen ini menyediakan acuan untuk pengendalian proyek aplikasi sistem informasi bimbingan belajar online. Adapun ruang lingkup pembuatan software ini adalah aplikasi berbasis SaaS atau Software as a Service dengan web based yang memiliki beberapa fasilitas, yaitu 1. Autentikasi, 2. Pengolahan data LBB beserta siswa dari masing-masing LBB tersebut, 3. Pengolahan data materi dan tutorial dari masing-masing LBB agar bisa dilihat ataupun di-download oleh para siswanya. Yang keempat, pengolahan laporan kegiatan dan nilai siswa dari masing-masing LBB digunakan untuk memantau progres siswa. Yang kelima, live chat antara pengguna sistem, guru atau mentor dan siswa untuk masing-masing LBB untuk melancarkan sistem kolaborasi. Yang keenam, pengolahan simulasi ujian dan latihan soal beserta penilaiannya sesuai dengan LBB masing-masing. 7. Pengolahan data news atau pengumuman untuk masing-masing LBB. 8. Mail service untuk menerima pesan. Proyek pembangunan sistem informasi bimbingan belajar online adalah proyek untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam proses belajar mengajar sekaligus sebagai media informasi. Dengan adanya pelayanan melalui internet dapat mempermudah dalam sistem belajar mengajar dan mempermudah pengiriman, penyebaran, dan penerimaan berbagai informasi bagi pengguna yang membutuhkan. Jadi sistem informasi yang akan dibangun tersebut diberi nama sistem informasi bimbingan belajar online. Yang mana sistem informasi tersebut dapat mengelola data siswa, mengelola data pembayaran, mengelola data pengajar, mengelola data nilai, mengelola data kursus, mengelola jam kursus, mengelola jadwal kursus siswa. Nah, adapun output yang dihasilkan mencakup kwitansi pembayaran pendaftaran, jadwal kursus, ada registrasi kursus, kwitansi pembayaran iuran bulanan, nilai siswa berupa rapor, surat pemberitahuan kepada siswa yang terlambat membayar iuran kursus, laporan pembayaran pendaftaran, laporan pembayaran iuran bulanan, laporan data nilai, laporan data siswa, dan laporan keterlambatan pembayaran iuran bulanan. Pada aplikasi ini dirancang dalam bahasa pemrograman Visual Basic 2008. Database yang digunakan adalah Microsoft Access 2007. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu dokumen SRS ini menjelaskan requirement untuk mengimplementasikan fitur-fitur pada aplikasi sistem informasi bimbingan belajar online. Pada saat ini, usaha di bidang pendidikan mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya. Lembaga bimbingan belajar memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menjaga dan meningkatkan prestasi siswa di sekolah. Sistem informasi berbasis web merupakan salah satu solusi bagi bimbingan belajar online untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam proses belajar mengajar sekaligus sebagai media informasi. Dengan adanya pelayanan melalui internet dapat mempermudah dalam sistem belajar mengajar dan mempermudah pengiriman, penyebaran, dan penerimaan berbagai informasi bagi pengguna yang membutuhkan. Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh teman saya. Bertanggung jawab atas keberhasilan eksekusi proyek, memastikan proyek dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan jadwal dan ruang lingkup yang disetujui, mengadakan meeting proyek secara berkala untuk menangani permintaan perubahan, membuat progress report, menjembatani penganalisa sistem dengan desainer sehingga hasil analisis sistem dan bentuk desain aplikasi sesuai dengan yang diharapkan, menjembatani desainer dengan programmer sehingga desain baru yang dibuat tidak menyulitkan tim programmer dalam membuat program, melaporkan setiap kemajuan proyek hasil akhir proyek kepada pemilik proyek, membuat dokumentasi manajemen proyek yang dibantu oleh administrator. Adapun peran dan tanggung jawab sistem analisis atau penganalisis sistem, melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara mewawancara dengan pihak yang dituju, membuat escape diagram, membuat proses specification, membuat activity diagram, membuat kamus data, melaporkan hasil pekerjaan kepada manajer proyek, berdiskusi dengan manajer proyek, mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan manajemen proyek atau project management plan, berdiskusi dengan desainer aplikasi untuk menentukan desain aplikasi sesuai dengan yang diinginkan, membuat dokumentasi, analisa dan desainer sistemnya dibantu dokumentator. Adapun desainer bertujuan membuat desain aplikasi atau membentuk menu aplikasi, bentuk form, bentuk report, dan lain-lain, berdiskusi dengan penganalisis sistem dengan desain aplikasi agar sesuai dengan yang diharapkan, berdiskusi dengan programmer tentang maksud bentuk desain aplikasi yang dibuat, membuat dokumentasi desain aplikasi sesuai dengan hasil analisa dan desain yang ditentukan, berdiskusi dengan desain aplikasi dan menganalisis program yang dibentuknya sesuai dengan yang telah ditentukan, memberi usulan pada desainer penganalisis sistem analis bila memang diperlukan, mengajukan pertanyaan kepada desainer dan sistem analisis apabila memang ada hal yang kurang jelas, memperbaiki program berdasarkan hasil investigasi, membuat dokumentasi program dibantu oleh dokumentator. Adapun peran tanggung jawab tester, melakukan tes terhadap program aplikasi yang telah dibuat, membuat list tentang hal-hal yang masih perlu diperbaiki, memberi rekomendasi maupun usulan tentang solusi permasalahan yang dihadapi, membuat dokumentasi tentang hasil testing terhadap program aplikasi. Adapun dokumentator, membuat dokumentasi sistem atau desain spesifikasi sistem, berkoordinasi dengan sistem analisis, desainer, dan programmer, membuat dokumentasi SSP, berkoordinasi dengan sistem analisis pihak counterpart, pihak yang ditunjukkan untuk memberikan keterangan mengenai sistem yang akan dibangun, mendokumentasikan manajemen proyek yang telah dibuat oleh manajer proyek bersama administrator, bekerja sama dengan administrator untuk membuat dokumentasi administrasi proyek. Selanjutnya, administrator bertujuan melaksanakan administrasi proyek dari awal hingga akhir proyek, membantu manajer proyek dalam bentuk dokumentasi manajemen proyek, mendokumentasikan arsip-arsip yang berkaitan dengan administrasi proyek, dan berkoordinasi dengan dokumentator. Adapun penugasan tim proyek atau project team assessment. Di sini penugasan tim proyek, project team assessment, proyek pembangunan sistem informasi bimbingan belajar online. Adapun jabatan peran manajer proyek, tanggung jawab dan wewenang, membuat rencana proyek,
Kerja proyek menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, memonitor jalannya proyek dan kerja tim proyek, bertanggung jawab atas keberhasilan eksekusi proyek, memastikan proyek dapat bekerja dan menghasilkan sesuai dengan jadwal dan ruang tertentu sendiri. Di situ yang berperang bernama M. Selanjutnya penganalisis sistem. Di sini yang bertanggung jawab adalah Sukmawati. Lalu desainer. Di sini desainer adalah Yusma. Selanjutnya programmer adalah Miftahul Jannah. Tester Ukti Maharani Aulia. Dokumentator adalah Sukmawati. Administrator Sukmawati. Itulah tadi peran dan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit jadwal proyek dari SRS kami yang berjudul Sistem Informasi Bimbingan Belajar Online. Adapun jadwal proyeknya yaitu untuk mengerjakan proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian ini diperlukan waktu 80 hari kerja untuk membangun sistem, ditambah 20 hari kerja untuk perawatan sistem, ditambah 15 hari untuk persediaan waktu tambahan perubahan pekerjaan dan meeting. Total waktu yang disediakan untuk melakukan pembangunan proyek ini dimulai dari pembukaan proyek sampai dengan penutupan proyek adalah 115 hari kerja. Adapun rincian lengkap kegiatan proyek tersebut beserta durasi waktu yang diperlukan adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat dari pertama, analisis dan desain sistem. Diperlukan waktu 6 hari kerja mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Pertama, menganalisis sistem bimbingan belajar online dengan melakukan wawancara kepada pelajar. Durasi waktunya yaitu 2 hari. Sekuensi diagram, use case diagram, membuat proses specification, activity diagram, dokumentasi, analisa, dan desain sistem. Yang kedua yaitu desain aplikasi. Di dalamnya ada membuat desain menu aplikasi, form entry, membuat desain report plus form report, dokumentasi desain. Yang ketiga yaitu program. Adapun dalamnya programming, dokumentasi program. Yang keempat yaitu testing program. Melakukan tes terhadap program, memberikan catatan list perbaikan, dokumentasi sistem testing program. Yang kelima yaitu instalasi program. Di dalamnya kita bisa men-setting infrastruktur dan software pendukung instalasi program ke komputer user. Yang keenam yaitu training user, dan ketujuh dokumentasi, yang kedelapan perawatan, dan yang terakhir administrasi. Rencana anggaran belanja atau RAB proyek. Nama proyeknya yaitu Pembangunan Sistem Informasi Bimbingan Belajar Online. Manajer proyek yaitu Miftahul Jannah. Dalam bidang teknologi informasi dibuat oleh Ukti Maharani Aulia tanggal 1 Maret 2016. Deskripsi tugas pekerjaan tas ada waktu tenaga kerja, tarif tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan total kertasnya. Dalam analisis dan desain sistem dilakukan selama 88 hari. Tarif tenaga kerjanya yaitu 400.000, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerjanya itu 16 juta. Total kertasnya yaitu 16 juta. Menganalisis sistem bimbingan belajar online dengan melakukan wawancara kepada pelajar. Waktunya yaitu selama 2 hari
dan tarif tenaga kerjanya itu 200.000, jumlah tenaga kerjanya itu 1, biaya tenaga kerjanya 400.000, total kuartasnya yaitu 400.000. Sequence diagram. Waktu tenaga kerjanya yaitu 1 hari, tarif tenaga kerjanya 200.000, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja 200.000, total kuartasnya yaitu 200.000. Use case diagram. Waktu tenaga kerjanya yaitu 1 hari, tarif tenaga kerjanya 200.000, jumlah tenaga kerjanya ada 1, biaya tenaga kerjanya 200.000, total per tasnya yaitu 200.000. Membuat proses specification. Waktu tenaga kerjanya itu 1 hari, tarif tenaga kerjanya itu 200.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, biaya tenaga kerjanya 200.000, dan total per tasnya yaitu 200.000. Activity diagram. Waktu tenaga kerjanya itu 1 hari, tarif tenaga kerjanya 200.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, biaya tenaga kerja 200.000, total kuartasnya yaitu 200.000. Dokumentasi, analisa, dan desain sistem. Waktu tenaga kerjanya ada 2 hari, tarif tenaga kerjanya 200.000, jumlah tenaga kerjanya 1, biaya tenaga kerjanya 400.000, total kuartasnya 400.000. Desain aplikasi. Desain aplikasi dilakukan selama 7 hari, dan jumlah tenaga kerja itu 150.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, biaya tenaga kerjanya yaitu 1,5 juta, dan jumlah total per tasnya 1,5 juta. Membuat desain menu aplikasi form entity dilakukan selama 2 hari, terus biaya tenaga kerjanya yaitu 150.000, jumlah tenaga kerjanya yaitu 300, jumlah tenaga kerjanya yaitu 1 orang, terus biaya tenaga kerjanya yaitu biaya tenaga kerjanya itu 300.000. Terus membuat desain report dan form report dilakukan selama 2 hari, terus biaya tenaga kerjanya itu 120.000 per hari, terus jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 1 orang, terus biaya tenaga kerja 300.000, tarif per tasnya 300.000. Dokumentasi desain aplikasi dilakukan selama 3 hari, biaya tenaga kerjanya yaitu 150.000, jumlah tenaga kerja 1 orang, dan biaya tenaga kerjanya 450.000, jumlah per tasnya yaitu 450.000. Programming dilakukan selama 50 hari, di mana tarif biayanya 100.000 dan jumlah tenaga kerjanya 4 orang, biaya tenaga kerjanya yaitu 22 juta, jumlah per tasnya yaitu 22 juta. Programming back end dan front end dilakukan selama 50 hari, tarif
tenaga kerja yang tarif biaya kerja yaitu 100.000 dan jumlah tenaga kerja 4 orang. Biaya tenaga kerjanya 20 juta, terus 20 juta, terus jumlah pertasnya 20 juta. Dokumentasi program front end dan back end yaitu dilakukan selama 5 hari. Tarif tenaga kerjanya yaitu 100.000, jumlah tenaga kerja 4 orang, terus biaya tarif tenaga kerja yaitu 20 juta, terus jumlah pertasnya 20 juta. Dokumentasi program front end dan back end 5 orang. Yang keempat, testing program dilakukan selama 5 hari. Tarif tenaga kerjanya yaitu 100.000, jumlah tenaga kerjanya ada 2 orang, terus biaya tenaga kerjanya 1 juta, jumlah pertasnya yaitu 1 juta. Melakukan tes terhadap program dilakukan selama 2 hari. Tarif tenaga kerjanya yaitu 100.000, jumlah tenaga kerjanya 2, biaya tenaga kerjanya yaitu 400.000, jumlah pertasnya 400.000. Memberikan catatan list perbaikan dilakukan selama 1 hari. Tarif tenaga kerjanya yaitu 100.000, jumlah tenaga kerjanya 2 orang, dan 200.000 untuk biaya tenaga kerjanya dan jumlah kertasnya 200.000. Dokumentasi testing program dilakukan selama 2 hari. Tarif tenaga kerjanya yaitu 100.000, jumlah tenaga kerjanya 2 orang, terus biaya tenaga kerjanya 400.000 dan jumlah kertasnya 400.000. Instalasi program dilakukan selama 2 hari. Tarif tenaga kerjanya 100.000, jumlah tenaga kerja 4 orang, biaya tenaga kerjanya itu 800.000, jumlah pertasnya 800.000. Setting infrastruktur dan software pendukung dilakukan selama 1 hari. Tarif tenaga kerjanya 100.000 dilakukan oleh 4 orang tenaga kerja dan 400.000 untuk biaya tenaga kerja dan jumlah pertasnya 400.000. Instalasi program ke komputer user dilakukan selama 1 hari. Yaitu tarif biayanya yaitu 100.000, dilakukan jumlah tenaga kerjanya yaitu dilakukan 4 orang, biaya tenaga kerjanya 400.000, terus jumlah kertasnya 400.000. Dalam training user atau SDM dilakukan selama 2 hari, yaitu tarif tenaga kerjanya yaitu 100.000 dan jumlah tenaga kerjanya ada 3 orang, terus biaya tenaga kerjanya yaitu 100.000
100.000, jumlah kertasnya 900.000. Melakukan pelatihan kepada user dilakukan selama 2 hari, terus tarif tenaga kerjanya itu 100.000, jumlah tenaga kerjanya 3 orang, terus biaya tenaga kerjanya 900.000, jumlah kertasnya 900.000. Di dalam dokumentasi dilakukan selama 70 hari. 70 hari itu dari tarif tenaga kerjanya 100.000 dilakukan oleh 1 orang, terus biaya tenaga kerjanya 7 juta, terus jumlah kertasnya 7 juta. Desain spek sistem yaitu dilakukan selama 15 hari. Tarif tenaga kerjanya 100.000 dilakukan oleh 1 orang tenaga kerja berjumlah 1,5 juta biaya tenaga kerjanya, terus jumlah kertasnya 1,5 juta. Dokumentasi SOP 10 hari dilakukan selama 1 hari, terus tarif biayanya yaitu tarif tenaga kerjanya 100.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, terus biaya tenaga kerjanya 1 juta, jumlah kertasnya 1 juta. Dokumentasi administrasi proyek dilakukan selama 8 hari dan 100.000 untuk tarif tenaga kerja dan 1 orang tenaga kerja 800.000 untuk biaya tenaga kerja dan 800.000 tarif jumlah kertasnya. User dan admin manual dokumen program dilakukan selama 25 hari. Tarif tenaga kerjanya 100.000 dan 1 orang tenaga kerja 2,5 juta biaya tenaga kerja dan jumlah kertasnya 2,5 juta. Dokumen manajemen proyek dilakukan selama 12 hari. 100.000 untuk tarif tenaga kerja dan jumlah tenaga kerjanya 1 orang, terus biaya tenaga kerjanya 1,2 juta, terus jumlah kertasnya 1,2 juta. Dalam maintenance ada 2, yaitu 20 hari untuk durasinya, terus tarif tenaga kerjanya 100.000, terus jumlah tenaga kerjanya 1 orang, biaya tenaga kerja 2 juta, terus jumlah kertasnya 2 juta. Pemeliharaan dan perbaikan sistem dilakukan selama 20 hari, yaitu 100.000 untuk tarif tenaga kerja, jumlah tenaga kerjanya 1, terus biaya tenaga kerja 2 juta, jumlah kertasnya 2 juta. Administrasi dilakukan selama 80 hari, di mana 75.000 untuk tarif 75.000 tarif tenaga kerjanya dan jumlah tenaga kerja 1 orang dan biaya tenaga kerjanya 6 juta, jumlah kertasnya 6 juta. Melakukan administrasi proyek dan mendokumentasikannya dilakukan selama 80 hari.
tarif tenaga kerjanya itu 75.000 dilakukan oleh satu orang, dan biaya tenaga kerjanya itu 6 juta. Jumlah kertasnya 6 juta. Perencanaan total dari jumlah keseluruhan perencanaan anggaran belanja dari dalam proyek kami yaitu 55.400.000 rupiah.